Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan Ustadz. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tema 2 kelas 6, yakni persatuan dalam perbedaan. Di kesempatan pertemuan sebelumnya, Ustadz sudah menjelaskan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Anak-anak, ternyata setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perjuangan rakyat Indonesia ternyata tidak berhenti sampai di situ. Melainkan setelah momen proklamasi itu masih ada pergerakan-pergerakan perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi ini Ustadz akan menyampaikan beberapa usaha mempertahankan kemerdekaan. Ada 2 jalur, yakni melalui medan pertempuran. Yang kedua melalui perundingan diplomasi dengan pihak penjajah maupun pihak ketiga. Anak-anak, negara kita Indonesia setelah momen Presiden Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, ada beberapa momen upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Antara lain, di sini Ustadz sudah membuatkan timeline masa-masa pada saat para pejuang pahlawan kita mempertahankan kemerdekaan. Selepas tahun 45, tanggal 17 Agustus, itu tanggal 9 November terjadi pertempuran di kota Medan, namanya pertempuran Medan Area, ya, di Medan, di kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian dilanjutkan tanggal 10 November ada pertempuran. Tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di kota Surabaya yang kita sebut sebagai kota pahlawan pada saat itu oleh arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu dan juga dipimpin oleh Bung Tomo. Kemudian dilanjutkan tanggal 15 Desember tahun 1945 terjadi pertempuran Ambarawa melawan penjajah yang ingin menguasai kembali bangsa Indonesia. Tahun 1946 terjadi juga pertempuran di kota Manado, Sulawesi Utara. Dilanjutkan ada lagi pertempuran di kota Bandung yang bernama Bandung Lautan Api, yang dikenal Bandung Lautan Api. Tanggal 23 November 23 Maret 1946. Kemudian ada beberapa usaha melalui perundingan diplomasi. Yang pertama yakni perundingan Linggarjati. Perjanjian Linggarjati antara pihak Indonesia melawan pihak penjajah Belanda tanggal 10 November 1946, ya. Kemudian ada lagi pertempuran di Bali, ya, ini tanggal 20 November 1946. Kemudian dilanjutkan ada agresi militer Belanda tahun 1947 bulan Juli tanggal 21. Kemudian Perjanjian Renville berlangsung di tanggal 17 Januari tahun 1948, ya. Kemudian agresi militer kedua tanggal 19 Desember tahun 48 oleh Belanda. Ini kemudian sempat ibu kota negara pindah ke Yogyakarta, anak-anak. Kemudian ada lagi perjanjian Rumroyen antara pemerintah Indonesia dengan penjajah tahun 49. Sampai kemudian mendekati akhir tahun 50 ada KMB. KMB itu adalah konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 49. Ini anak-anak gambaran sekelumit tentang usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Ustadz lanjutkan berikutnya. Berikutnya Ustadz jelaskan
beberapa pertempuran-pertempuran singkat, yakni pertempuran di Surabaya. Ini pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 oleh tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Di buku kalian bisa dilihat halaman 44 dan 45 terkait cerita sejarah pertempuran di Surabaya. Alhamdulillah anak-anak, pada waktu itu pertempuran di Surabaya dimenangkan oleh pasukan Indonesia yang dipimpin oleh arek-arek Surabaya oleh Bung Tomo dan berhasil memukul mundur pasukan sekutu dan juga tewasnya pemimpin pasukan Inggris yakni Brigadir Jenderal Malabi. Ya, pada saat itu sempat sebelum pertempuran Inggris mengeluarkan ultimatum atau ancaman yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan kemudian untuk menyerahkan diri. Namun ultimatum atau ancaman itu ditolak dan terjadilah pertempuran 10 November itu. Kemudian yang berikutnya ada ini pertempuran tersebut oleh Bung Tomo ya, dipimpin oleh Bung Tomo, yakni penyobekan bendera Belanda oleh pasukan kita, yakni di Hotel Yamato Surabaya. Ini Belanda tidak mau mengakui kedaulatan RI. Kemudian Bung Tomo menyampaikan pidatonya agar pemuda Surabaya bersemangat untuk melawan kekuatan penjajah pada waktu itu. Kemudian ada lagi anak-anak pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini pada tanggal 20 Oktober tahun 45, sekutu di bawah Brigadir Jenderal Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Pertempuran Ambarawa bisa dilihat di buku kalian halaman 65 dan 66. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh NICA. NICA itu yakni Netherlands Indies Civil Administration, yakni pasukan Belanda. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai. Nah, jadi tawanan-tawanan Belanda yang ditawan oleh pasukan Indonesia itu dibebaskan. Tawanan itu malah dipersenjatai lah, timbullah kemudian kemarahan dan juga pertempuran di kota Ambarawa. Nah, pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan keamanan rakyat PKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno sepakat melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman, yakni Jenderal Sudirman, langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik strategi gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Nah, pada saat itu anak-anak pertempuran berlangsung selama 4 hari. Tepat pada tanggal 15 Desember pertempuran berakhir. Pasukan Indonesia berhasil merebut kembali kota Ambarawa dari sekutu. Sekutu akhirnya dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerja sama juga antar pejuang dan juga doa dari seluruh masyarakat di sekitar kota Ambarawa. Untuk mengenang kejadian tersebut dibangunlah Monumen Palagan di kota Ambarawa. Kalau kalian pernah berkunjung ke kota Ambarawa, di sana ada Monumen Nasional Pertempuran Palagan, ya, Palagan Ambarawa. Ada juga Museum Kereta Api di kota Ambarawa di Jawa Tengah. Ya, nanti coba kalau ada waktu mampir di sana dengan orang tua kita. Kemudian anak-anak ada lagi pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, ini pertempuran Bandung Lautan Api ini pertempuran yang juga dilaksanakan, pertempuran yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Ya. Nah, kenapa kok Bandung menjadi lautan api? Ternyata masyarakat Bandung itu membakar rumah mereka. Ya. Kurang lebih 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka tanggal 23 Maret 1946. Nah, mereka membakar itu dengan tujuan apa?
agar tentara sekutu dan Belanda tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan melawan Indonesia. Nah, karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Pertempuran paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, salah satu gerilyawan pahlawan pada saat itu, berhasil menghancurkan gudang amunisi tersebut, dibantu dengan barisan rakyat Indonesia pada saat itu. Kejadian itu adalah beberapa pertempuran yang terjadi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Nah, selain pertempuran melawan penjajah di medan tempur, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan juga melalui jalur diplomasi. Diplomasi ini jalur perundingan, jalur perjanjian antara Indonesia, pihak penjajah Belanda, dan juga pihak ketiga dari PBB. Apa ini? Yang pertama, tujuannya yakni mencari dukungan negara anggota PBB agar Indonesia ini didukung untuk merdeka. Membawa masalah Indonesia Belanda di hadapan Dewan Keamanan PBB. Jadi dicarikan solusi gimana enaknya supaya Indonesia itu terbebas dari penjajahan. Kemudian berunding secara langsung dengan Belanda, pihak penjajah pada waktu itu. Adapun beberapa perjanjian yang terjadi adalah perjanjian Linggarjati, terjadi di tanggal 15 November 1946 hingga tanggal 25 Maret 1947. Dinamakan Linggarjati, perjanjian ini dilaksanakan di kota Linggarjati, daerah Linggarjati, Jawa Barat. Apa hasilnya? Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi wilayah Indonesia saat itu yang diakui Belanda hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang lain belum. Nah, ini agak merugikan Indonesia ini ya. Kemudian Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Kemudian poin yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia atau RIS. Dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam negara persemakmuran atau Commonwealth. Perjanjian ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Bisa dilihat untuk perjanjian Linggarjati di buku kalian tema 2, halaman 75, 76, dan 77. 75, 76, 77 buku tematik tema 2. Di sana diulas tentang beberapa perjanjian dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang berikutnya, nah ini, wilayah Indonesia berdasarkan perundingan Linggarjati. Nah, ini anak-anak, hanya Sumatera dan Jawa saja yang diakui oleh pemerintah Belanda, wilayah Indonesia. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Papua, enggak. Itu masih dalam kawasan penjajahan. Kemudian terjadilah pelanggaran perjanjian Linggarjati tersebut secara sepihak oleh pihak Belanda. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian ini. Ini menyatakan secara sepihak. Pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda. Belanda memulai lagi agresi militernya. Menyerang lagi Belanda ini. Memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak, akhirnya membuat agresi militer, penyerangan militer Belanda ke Indonesia. Berikutnya ada perjanjian Renville. Perjanjian Renville tanggal 8 Desember 1947 sampai tanggal 17 Januari 1948. Kenapa kok dinamakan Renville? Karena perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika, USS Renville, yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Nah, perundingan ini dimulai tanggal 8 Desember 1947.
Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika, Australia, dan Belgia. Ini sebagai pihak penengah, ya. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Hasil perundingan ini antara lain, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Indonesia. Nomor 2, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Kemudian yang berikutnya, TNI, tentara kita, tentara Indonesia, harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, ini anak-anak. Jadi, ini malah lebih merugikan lagi. Yang diakui hanya Jawa Tengah, kemudian dan Sumatera. Jawa Timur sama Jawa Barat masih dikuasai oleh penjajah. Ini berdasarkan perjanjian Renville. Ya. Berikutnya ada lagi perjanjian Rumroyen. Ya, perjanjian ini dimulai tanggal 14 April sampai dengan 7 Mei 1949 di Jakarta. Ya. Kenapa kok dinamai Rumroyen? Ya, karena delegasi Indonesia itu diwakili oleh Bapak Muhammad Rum, ya, Muhammad Rum. Dan dari Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Nah, jadi Rum dan Rooyen. Rum itu dari Indonesia, Rooyen dari Belanda. Tujuannya perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Hasil pertemuannya antara lain, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Jadi semua pasukan Indonesia itu nggak boleh lagi melakukan perjuangan gerilya, harus di stop. Kemudian pemerintah Indonesia akan menghadiri KMB. Poin yang kedua, pemerintah Indonesia pemerintahannya dikembalikan ke kota Jogja. Ya. Jadi ibu kota pemerintahannya itu dipindah ke Jogja. Kemudian pasukan pasukan Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Ini isi dari perjanjian Rumroyen. Ini berapa dokumentasi perundingan Rumroyen pada saat itu. Kemudian yang berikutnya konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar disingkat KMB. Nah, hasil dari konferensi meja bundar KMB yang dilaksanakan di Belanda di kota Den Haag. Ya. Poin yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Jadi Indonesia itu dulu sebutannya itu Republik Indonesia Serikat, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Irian Barat itu Papua, anak-anak. Jadi waktu itu memang Papua masih belum termasuk dalam kedaulatan bangsa Indonesia. Ya. Nomor 3, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Nah, akan dibentuklah sebuah Uni Indonesia Belanda, karena Belanda itu masih belum terima untuk melepaskan Indonesia sebagai negara jajah, untuk melepaskan Indonesia sebagai negara merdeka. Mereka masih ingin ikut campur tangan, ya, dalam negara Indonesia. Nomor 4, RIS atau Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi aset-aset Belanda, ya, yang asalnya terusir dari Indonesia itu diminta dikembalikan lagi kepada Belanda dan mengizinkan kembali perusahaan-perusahaan Belanda untuk bisa berlokasi di Indonesia. Di perusahaan-perusahaan Belanda itu minta untuk diizinkan lagi agar bisa beroperasi di Indonesia. Untuk memberikan keuntungan kepada penjajah Belanda tentunya. Kemudian pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia. Nah, ini malah agak merugikan juga ini. Jadi utangnya Hindia Belanda itu minta bebannya dibayar oleh
pemerintah Indonesia. Jadi yang hutang itu Belanda, tapi yang bayari nanti itu Indonesia. Ini merugikan juga poin yang terakhir ini dari konferensi KMP Meja Bundar. Jadi itu anak-anak beberapa sejarah tentang upaya-upaya dan usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan, baik itu di medan pertempuran maupun melalui perjanjian-perjanjian diplomasi dengan pihak penjajah. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.